Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Nah, pada pembelajaran kali ini saya berharap kalian tetap berada di rumah. Ingat, stay at home. Jangan keluar rumah jika memang tidak benar-benar mendesak. Jadi kita harus ikut berpartisipasi dalam mendukung pemerintah dalam upaya mencegah menyebarnya virus corona. Oke, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam pembelajaran karena beberapa bulan kemarin kalian sudah banyak belajar di instansi. Jadi mulai hari ini kita akan kembali belajar matematika secara online ya. Nah, bab pertama atau materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi kuadrat. Ada yang tahu apa itu fungsi kuadrat? Oke, fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi di mana variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi pangkat tertingginya adalah 2, di mana bentuk umum dari sebuah fungsi kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Ini adalah bentuk umum dari sebuah fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat dari sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, sifat itu berdasarkan nilai A-nya. Jadi ini A di sini. Berdasarkan nilai A dari sifat dari gambar, maksud saya grafik dari sebuah fungsi kuadrat itu mempunyai 2. Yang pertama, jika A lebih dari 0, jika nilai A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya itu akan berbentuk parabola menghadap ke atas. Ya. Jadi jika A-nya lebih dari 0, maka dia akan berupa parabola menghadap ke atas. Sedangkan yang kedua, jika A-nya itu kurang dari 0, maka dia akan berupa grafik parabola yang menghadap ke bawah. Jadi itu kebalikannya. Yang selanjutnya, apabila sifat itu berdasarkan nilai diskriminannya. Nah, diskriminan itu biasa disebut dengan D, di mana D itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Jadi D pangkat 2 min 4AC itu adalah rumus dari diskriminan. Oke. Sifat yang pertama, ketika diskriminannya itu lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Sedangkan sifat yang kedua, apabila diskriminannya itu sama dengan 0, maka grafik akan menyinggung X, menyinggung sumbu X di X, 0. Sedangkan apabila diskriminannya itu kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan
agar tidak menyinggung sumbu X. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat. Jadi untuk menggambar grafik, yang harus kalian lakukan adalah pertama, mencari titik singgung. Mencari titik singgung sumbu X. Kemudian yang kedua, mencari titik singgung di sumbu Y. Kemudian yang ketiga, mencari titik puncak. Kemudian yang keempat adalah mencari titik bantu. Nah, yang pertama, mencari titik singgung di sumbu X, itu artinya Y-nya sama dengan 0. Kemudian mencari titik singgung sumbu Y, itu artinya X-nya diubah menjadi sama dengan 0. Yang ketiga, mencari titik puncak adalah dengan menggunakan min B per 2A, min B per 4A. Jadi ini adalah rumus titik puncaknya. Kemudian untuk titik bantu, kalian bebas untuk mencari titik berapapun. Selanjutnya contoh soal. Misalkan ada soal demikian, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Jadi yang perlu kalian lakukan pertama adalah kalian perhatikan dulu berdasarkan sifat tadi. Apabila kita lihat dari nilai A-nya, di sini nilai A-nya berapa? 1. Nah, karena nilai A-nya 1, artinya A itu lebih dari 0. Pasti nanti grafiknya akan berbentuk parabola menghadap ke atas. Kita buktikan. Oke? Pertama, tadi sudah kita pelajari bagaimana cara menggambar sebuah grafik. Yang pertama, kita harus mencari titik singgung sumbu X. Jadi Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Kita misalkan Y-nya 0, maka di sini 0 sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Caranya seperti yang beberapa waktu lalu pernah kita pelajari. Jadi kita faktorkan. Kita cari dua angka yang apabila dijumlahkan hasilnya negatif 5 dan apabila dikalikan hasilnya adalah 6. Ya, betul. Jadi angkanya adalah negatif 3 dan negatif 2. Coba kita cek. X kali X, X kuadrat. Kemudian X kali min 2, min 2X. Min 3 kali 3 kali X, min 3X. Min 3 kali min 2 hasilnya plus 6. Sehingga X kuadrat min 5X ditambah 6. Sama bukan? Nah, jadi bentuk pemfaktoran ini sudah benar. Sehingga X min 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 2. Jadi 3,0, 2,0. Itu adalah titik-titik singgung di sumbu X. Yang kedua adalah mencari titik singgung sumbu Y. Artinya
X-nya yang sama dengan 0. Kita masukkan fungsi tersebut, X pangkat 2 min 5X ditambah 6, sehingga Y sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 6, jadi Y-nya sama dengan 6, sehingga titiknya ada di 0,6. Yang ketiga adalah mencari titik puncak. Nah, sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Bisa karena langsung itu sumbu simetri kalian gunakan sebagai titik X-nya. Jadi X-nya itu adalah min B per 2A. Jadi di sini min B-nya berapa? B-nya negatif 5 ya. Jadi kita langsung tulis negatif 5 per 2 kali 1 sama dengan 5, karena min kali min hasilnya plus, jadi 5 per 2 hasilnya sama dengan 2,5. Itu adalah titik X-nya. Untuk mencari titik Y, kita harus mencari diskriminannya terlebih dahulu. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Jadi min 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 6. Min 5 pangkat 2 adalah 25. Min 4 kali 1, 4 kali 6, 24. Sehingga nilainya adalah 1. Jadi Y-nya adalah min D per 4A. Jadi min 1 per 4 kali 1. Min 1 per 4. Ya, atau sama dengan negatif 0,25. Jadi titik puncaknya adalah 2,5, negatif 0,25. Oke anak-anakku, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan titik-titik yang sudah kita temukan tadi ke dalam sebuah grafik. Nah, yang pertama, titik singgung di sumbu Y, kita mendapatkan titik 3,0 dan 2,0. 3,0 itu di sini. Kemudian 2,0 itu di sini. Ya. Selanjutnya, titik singgung di sumbu Y, dia berada di titik 0,6. 0,6. Jadi titiknya di sini. Selanjutnya kita masukkan titik puncak yang ketiga. Di sini tadi diketahui bahwa titik puncaknya 2,5, 0,25. Jadi 2,5 itu di sini. 0, negatif 0,25 berarti di sini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan titik bantu. Titik bantu di sini dia digunakan untuk mencari agar grafik ini menjadi bentuk yang sempurna. Misalkan kita ambil X-nya itu adalah 5. Maka kita masukkan ke persamaan yang tadi. Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Ya, kita masukkan ke sana sehingga 25 min 25 ditambah 6 hasilnya adalah 6. Jadi titik ini adalah 5,6. Kita masukkan ke sini 5,6 di sini ya. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini agar dia membentuk sebuah grafik sehingga grafiknya berbentuk seperti ini. Ya, bukankah ini sudah sesuai dengan sifat yang A tadi bahwa ketika A-nya lebih dari 0, parabolanya akan menghadap ke atas.
Pembelajaran untuk hari ini tentang bagaimana cara kita menggambar sebuah grafik sudah selesai. Apabila kalian ada yang masih belum kalian pahami, bisa kalian langsung tanyakan lewat grup WA kita, atau kalian juga boleh mencari referensi dari buku yang lain, dari internet dan lain sebagainya, karena banyak cara kita untuk belajar. Oke? Untuk materi atau tugas yang harus kalian kerjakan nanti akan saya kirim di grup WA. Jadi selamat belajar, tidak usah keluar rumah, stay at home, dan semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.